Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu global yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Fenomena intrusi air laut dan banjir rob menyebabkan setidaknya 400-an hektar lahan sawah di Kendal tidak bisa ditanami lagi. Namun, ancaman besar ini juga membawa peluang untuk berinovasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan mengubah ratusan hektar sawah salin menjadi area budidaya ikan nila salin. Perlu adanya pendekatan, dialog, penjelasan dan percontohan untuk mengajak petani di daerah rob atau lahan salin guna membudidayakan ikan nila salin. Nila salin dipilih karena memiliki keunggulan seperti toleransi terhadap kondisi lingkungan, kemampuan tumbuh yang baik, dapat dibudidayakan di air payau, memiliki kandungan protein yang tinggi, lebih cepat tumbuh, serta harga yang bersaing. Kolaborasi memang sebuah metode yang sudah tidak dapat ditawar di era saat ini. Tentunya dengan memastikan bahwa proses dalam kolaborasi tersebut sungguh terjadi sinergi antara individu yang tergabung di dalamnya. Saya mendengar dan saya lupa, saya melihat dan saya ingat, saya melakukan dan saya mengerti. Kutipan itu menekankan bahwa proses melakukan atau mempraktikkan sesuatu secara langsung adalah cara terbaik untuk benar-benar memahami dan menguasai pengetahuan tersebut. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro hadir membersamai budidaya nila salin di Desa Turunrejo. Semangat berdampak tampak diejawantahkan betul oleh Universitas Diponegoro. Posyandu berperan dalam kesuksesan tekad kita bisa dengan menyediakan pelayanan pemantauan kualitas air, deteksi penyakit, serta pemberian saran mengenai penggunaan benih berkualitas, pakan yang tepat, dan manajemen kesehatan ikan agar budidaya nila salin berjalan optimal dan menghasilkan panen yang maksimal. Inovasi dikatakan berhasil jika ide atau solusi itu mampu memberikan nilai nyata, memecahkan masalah, dan diterapkan secara efektif untuk menghasilkan manfaat. Tekad kita bisa memenuhi semua itu. Inovasi ini berhasil mengaktifkan kembali lahan sawah salin mangkrak dan meningkatkan hasil panen yang signifikan. Keberhasilan inovasi tekad kita bisa mendorong banyak pihak melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Pokdakan Minorejo Desa Kalirejo adalah salah satunya. ATM dengan padat tebar tinggi agar panen mencapai 10 ton per hektar. Modifikasi ini membutuhkan kualitas air dan pakan yang baik, serta penggunaan kincir air untuk hasil panen yang optimal. Replikasi inovasi, kenapa tidak? Karena tekad kita bisa cocok dengan apa yang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Kendal butuhkan, maka mereka mereplikasinya. Inovasi tekad kita bisa teruji sebagai solusi sebagai peringkat 1 nominasi Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Juara hanyalah bonus, bukan tujuan akhir. Yang terpenting, kontribusi tekad kita bisa sebagai solusi perubahan iklim. Ada pepatah lama dalam sebuah bahasa Inggris, seeing is believing. Melihat membuat kita percaya. Tekad kita bisa Budidaya nila salin sejahtera. Tekad kita bisa. Di balik keberhasilan ini tersimpan misi besar, menjadikan Kendal sebagai poros baru produsen nila salin yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memastikan praktik budidaya tetap ramah lingkungan. Kita tujukan ke sana ya Pak Direktur ya betul-betul mengetahui kondisinya seperti ini di Kendal. Rata-rata per hektarnya itu 0,6 ton per hektar. Ini kategorinya kan masih rendah produktivitasnya, sehingga nanti dengan konsep yang direncanakan dari KKP, produktivitas tambah itu nanti bisa ditingkatkan menjadi 80 ton per hektar. Inilah sebabnya tekad kita bisa digulirkan. Bukan sekedar inovasi,
melainkan strategi besar untuk membangun budidaya nila salin yang berkelanjutan dan menjadi penopang ketahanan pangan berbasis perikanan.